Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, saudara. Bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya jabatan kecil di kementerian itu. Ketika mendiskusikan soal Kementerian Agama, saya berkeinginan merubah tagline lah, minimal tagline atau logo Kementerian Agama. Tagline Kementerian Agama itu kan ikhlas beramal. Saya bilang nggak ada ikhlas kok ditulis itu. Namanya ikhlas itu dalam hati, oh ikhlas kok ditulis. Ya ini menunjukkan nggak ikhlas, saya bilang. Nggak ikhlas itu artinya mungkin kalau ada bantuan terus minta potongan itu nggak ikhlas. Kelihatannya bantu tapi minta potongan itu nggak ikhlas. Nah, ikhlas beramal itu nggak bagus, nggak pas, saya bilang. Nah, ini ada perdebatan kecil, kemudian berkembang perdebatan ini menjadi sejarah asal-usul Kementerian Agama. Ada yang bilang di salah satu staf, loh, nggak bisa. Kementerian Agama ini kan hadiah negara untuk umat Islam. Karena waktu itu perdebatannya bergeser bahwa kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju. Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam. Karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, saudara. Bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya untuk NU. Kenapa begitu? Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Yang mengusulkan itu menjadi juru damai atas pencoretan itu Bapak Hasbullah, Muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Kemudian lahir Kementerian Agama karena itu. Nah, wajar sekarang kalau kita minta dirjen pesantren, kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren itu ya, dan santri juga Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya kira wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja, tidak ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Anwar Abbas minta Kementerian Agama dibubarkan karena membuat gaduh. Ketua Umum Muhammadiyah Haidar Nasir tanggapi Menteri Agama soal Kemenak hadiah untuk NU. Buntut omongan Kemenak hadiah untuk NU, Jokowi diminta segera buang Menak Yakut. Yusuf Kala kecam ucapan Menak Yakut soal Kemenak hadiah buat NU. Semua umat beragama penting untuk diayomi. Yakut disentil PBNU, Haidar nulis artikel negara milik semua. P3 kritik Menak soal Kemenak hadiah untuk NU, minta jangan asal klaim. Kemenak hadiah untuk NU, Sekjen PBNU dengan segala hormat Menak kurang bijaksana. Menak Yakut klarifikasi pernyataan Kemenak hadiah untuk NU. Kapolri didesak tangkap Menak Yakut, GP Ansor pasang badan. Edisi.co.id. Anwar Abbas minta Kementerian Agama dibubarkan karena membuat gaduh. Anwar Abbas, pemerhati sosial ekonomi dan keagamaan, menanggapi pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Menurutnya, pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tentu sangat kita sayangkan karena tidak menghargai kelompok dan elemen umat dan masyarakat lainnya. Tetapi ada jugalah bagusnya kehadiran dari pernyataan ini, karena dengan adanya pernyataan tersebut menjadi terang benderanglah bagi kita semua warga bangsa mengapa para pejabat di Kemenak dan bahkan juga para pegawainya dari atas sampai ke bawah serta juga rekor-rekor UIN dan IAIN di seluruh Indonesia nyaris semuanya dipegang dan diisi oleh orang NU. Jelas Anwar dalam keterangannya tertulisnya Sabtu 23 Oktober. Sebelumnya dalam suatu keterangan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan bahwa Kementerian Agama bukan hadiah negara untuk umat Islam, tapi adalah hadiah negara spesifik untuk NU. Oleh karena itu adalah wajar, kata Menteri Agama, kalau NU mendapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada di kementerian tersebut. Ditambahkan oleh Anwar Abbas, apalagi kalau fakta dan fenomena ini kita kaitkan dengan pernyataan Said Akil Siroj, Ketua Umum PBNU, yang menyatakan jabatan agama kalau tidak dipegang oleh NU maka bakal salah semua. Cara berpikir dan cara pandang seperti ini kalau kita kaitkan dengan masalah kebangsaan dan
pengelolaan negara tentu jelas sangat naif dan tidak mencerminkan akal sehat, ujar Anwar. Semestinya sebagai seorang menteri, lanjut Anwar, dan pemimpin umat, mereka lebih mencerminkan dan mengedepankan sikap arif serta bersikap dan bertindak sebagai negarawan. Tetapi kita lihat sang menteri dan sang tokoh tersebut lebih mencerminkan sikap sebagai seorang politisi dan lebih menonjolkan ananiyah, hizbiyahnya, di mana mereka lebih mengedepankan kepentingan partai serta kelompoknya dan mengabaikan serta tidak memperhatikan kepentingan kelompok serta elemen umat dan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, kalau sebuah lembaga negara seperti Kementerian Agama ini diperlakukan dengan cara pandang dan tindak seperti ini, maka tentu jelas tidak bisa kita terima imbuhnya. Jika cara pandang seperti ini tetap terus dilanjutkan dan dipertahankan serta dibela oleh pemerintah dan partai politik yang ada di negeri ini, maka saya meminta Kementerian Agama atau Kemenak lebih baik dibubarkan saja. Karena akan membuat gaduh di mana mudaratnya pasti akan jauh lebih besar dari manfaatnya, karena manfaatnya hanya akan dirasakan oleh orang-orang dari NU saja dan tidak oleh lainnya. Hal seperti ini sebagai warga bangsa tentu jelas tidak bisa kita terima, tandasnya. Surabaya.jatimnetwork.com. Ketua Umum Muhammadiyah Haidar Nasir tanggapi Menteri Agama soal Kemenak hadiah untuk NU. Ketua Umum Muhammad Haidar Nasir menanggapi pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas lewat artikelnya yang cadas. Dalam artikel itu memang tidak terang-terangan menyebut Menteri Agama dan NU, namun kiranya semua sudah paham tentang siapa yang dituju. Apalagi artikel tersebut tayang pasca polemik pernyataan Menteri Agama yang mengatakan bahwa Kementerian Agama adalah hadiah untuk NU. Masih saja ada yang belum beranjak akil balik dalam berbangsa dan bernegara, semisal elit negeri yang menyatakan suatu kementerian negara lahir diperuntukkan golongan tertentu dan karenanya layak dikuasai oleh kelompoknya. Suatu narasi radikal yang menunjukkan rendahnya penghayatan keindonesiaan, tulis Haidar sebagaimana dikutip dari muhammadiyah.or.id 24 Oktober. Haidar kemudian mengutip pidato Bung Karno 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang menegaskan bahwa negara Indonesia didirikan bukan untuk satu golongan saja, melainkan untuk semua. Indonesia wajib hukumnya untuk menjadi milik semua. Masa depan bangsa dan negara pun terancam dan menjadi ladang pertaruhan melebihi atau menyamai ancaman radikalisme jika dikuasai oleh sekelompok pihak yang merusak bangunan dasar keindonesiaan, lanjut Haidar. Haidar mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang sangat berat yang kelak harus dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Ia lantas menutup artikel panjangnya dengan kalimat perenungan. Jika hasrat kuasa diri dan kroni menjelma menjadi sangat besar, sangkar besi, lantas di mana ajaran luhur agama dan nilai suci ilahi masuk ke jantung hati? Buntut omongan Kemenak hadiah untuk NU, Jokowi diminta segera buang Menak Yakut. Galamedia.pikiranrakyat.com. Presiden Joko Widodo diminta segera mencopot Menteri Agama Yakut Khalil Qomas buntut pernyataan Kemenak hadiah untuk NU. Tagar pecat Yakut kini menjadi trending topik di Twitter seiring gelombang kritik yang terus mengalir atas pernyataan Menak Yakut. Yakut sebelumnya menyatakan bahwa Kemenak adalah hadiah negara untuk NU secara spesifik, bukan umat Islam secara keseluruhan. Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, spesifik NU. Jadi wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenak untuk NU, kata Menak Yakut Rabu 20 Oktober 2021 yang lalu. Ungkapan itu disampaikan Yakut dalam sebuah webinar bertajuk Santri Membangun Negeri dalam Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi yang tayang dalam saluran YouTube TV NU. Konten pernyataan itu menuai polemik dan panen kritik dari berbagai pihak. Bahkan Sekretaris Umum Muhammadiyah menyarankan agar Kemenak dibubarkan. Senada dengan berbagai kritik yang muncul dari tokoh-tokoh nasional, warganet di media sosial khususnya Twitter juga mendesak agar Yakut segera dicopot. Orang kayak gini nggak usah lagi dipertimbangkan, langsung buang aja dari kursinya. Jangan lupa diaudit kekayaannya plus audit circle-circle-nya.
Barangkali bukan cuma dia doang, tulis seorang warganet. Kenapa ya pemerintah sekarang hobi banget bikin gaduh? Presidennya, menterinya, aparatnya rusak semua lini, ujar lainnya. Kriteria apa yang ada pada Yakut sampai Jokowi menjadikannya menteri? Tanya seorang warganet. Hingga berita ini dimuat, tagar pecat Yakut sudah dimuat sebanyak lebih dari 10.000 kali di Twitter. Yusuf Kala kecam ucapan Menak Yakut soal Kemenak hadiah buat NU. Semua umat beragama penting untuk diayomi. Poskota.co.id. Pengusaha dan politisi Indonesia Yusuf Kala mengecam ucapan yang dilontarkan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang mengungkapkan kalau Kementerian Agama dibuat hanya untuk Nahdlatul Ulama atau NU. Menurutnya, Kementerian Agama pada umumnya dibuat untuk seluruh umat beragama yang ada di Indonesia dan bukan hadiah khusus untuk suatu ormas tertentu. Hal tersebut disampaikan oleh Yusuf Kala saat berkunjung ke Medan, Sumatera Utara pada Senin 25 Oktober. Kemenak bukan hadiah, itu adalah keharusan karena kita negeri ini Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kata Yusuf Kala. Mantan Wakil Presiden Indonesia itu menuturkan bahwa pada dasarnya di Indonesia sendiri bukan hanya umat beragama Islam saja yang harus diayomi. Selain itu, Yusuf Kala juga menegaskan jika seluruh umat beragama di Indonesia harus dilindungi pemerintah melalui Departemen Kementerian Agama RI. Semua agama sangat penting untuk diayomi, jadi bukan hanya untuk NU, tapi semua agama, semua organisasi keagamaan dinaungi pemerintah lewat Kementerian Agama yang punya. Sebelumnya Menak Yakut menyampaikan bahwa sebenarnya Kementerian Agama atau Kemenak merupakan hadiah dari negara untuk jamaah Nahdlatul Ulama atau NU. Yakut disentil PBNU, Haidar Nasil tulis artikel negara milik semua. P3 kritik Menak soal Kemenak hadiah untuk NU, minta Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qomas menyebut Kementerian Agama merupakan hadiah dari negara untuk Nahdlatul Ulama atau NU. P3 menilai pernyataan Menak Yakut menyederhanakan sejarah Kemenak. Pernyataan Menak bahwa Kemenak berdiri sebagai hadiah negara untuk NU telah mendatangkan respon negatif dari berbagai kalangan umat Islam, termasuk kalangan NU sendiri. Sebagai wakil MPR RI, saya berpendapat bahwa pernyataan tersebut menyederhanakan sejarah berdirinya Kemenak, kata Waketum P3 Arsul Sani kepada wartawan Senin 25 Oktober. Menurut Arsul Sani, jika dibaca lengkap secara berdirinya Kemenak, maka kesimpulannya Kemenak lahir dari proses interaksi dan komunikasi tokoh-tokoh dan elemen umat Islam lintas unsur atau organisasi. Proses ini dinilai menjadi bagian dari institusi-institusi pemerintahan kita. Bahkan jika kita tarik agak ke belakang lagi, perjuangan agar ada kementerian yang secara khusus mengurus keperluan umat Islam dan umat beragama lainnya sudah dimulai ketika persiapan-persiapan kemerdekaan dilakukan. Pada saat itu para tokoh-tokoh Islam berinteraksi satu sama lain, katanya. Mereka juga berinteraksi dengan tokoh-tokoh nasionalis. Peristiwa-peristiwa yang melatari pembentukan Kemenak ada sebagai interaksi dan bagian aspirasi baik dalam rapat maupun di luar rapat BPUPKI Indonesia dan PPK Indonesia, ujarnya. Arsul bercerita memang tidak bisa dipungkiri para tokoh-tokoh NU pada saat awal kemerdekaan. Oleh sebab itu menteri pertama yang mengurusi agama Islam sebelum resmi dibentuk Kemenak dalam kabinet presidensial Soekarno adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, ayah dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sekitar 3 bulan kemudian ketika memasuki kabinet di bawah PM Syahrir I, maka Menteri Urusan Agama ini dijabat KH.M. Rasidi yang notabene merupakan tokoh masyumi Muhammadiyah. Dalam masa 5 tahun pertama kemerdekaan kita, Menak ada yang dari NU, Masyumi hingga Muhammadiyah. Syarikat Islam juga tokoh dari Aceh, ucap Arsul. Hal itu semua menurut Arsul menunjukkan bahwa Kemenak lahir berkat perjuangan tokoh-tokoh Islam lintas unsur dan elemen umat Islam, lalu menjadi keputusan bersama dengan tokoh-tokoh nasionalis. Arsul mengakui NU punya peran, tetapi tidak pas untuk menyebut satu-satunya yang berperan, sehingga lebih bijak untuk menyampaikan bahwa berdirinya Kemenak adalah berkat dan hasil perjuangan tokoh-tokoh Islam pada era kemerdekaan.
Sebagai elemen bangsa yang meneruskan estafet perjuangan beliau-beliau ini, maka MPR mengajak semua pihak untuk mewarisi semangat persatuan para tokoh itu dengan menjaga kebersamaan dalam penyelenggaraan urusan keagamaan, termasuk untuk saudara-saudara kita di luar umat Islam. Salah satu caranya dengan menahan diri untuk tidak terbiasa dengan menyampaikan klaim-klaim yang hanya menonjolkan kelompok manapun terkait dengan kontribusi bernegara dalam sejarah perjalanan bangsa kita, ibunya. Pernyataan Menak Yakut. Pernyataan Menak Yakut itu disampaikan dalam webinar internasional yang ditayangkan salah satu channel YouTube. Menak menceritakan terkait adanya perdebatan terkait Kementerian Agama terkait usulan perubahan tagline Kemenak. Ada perbedaan kecil di kementerian ketika mendiskusikan soal Kementerian Agama. Saya berkeinginan untuk mengubah tagline atau logo Kementerian Agama. Tagline Kementerian Agama itu kan ikhlas beramal. Saya bilang nggak ada ikhlas kok ditulis gitu. Namanya ikhlas itu dalam hati, ikhlas kok ditulis. Ya ini menunjukkan nggak ikhlas, saya bilang. Nggak ikhlas itu artinya mungkin kalau ada bantuan minta potongan, itu nggak ikhlas. Kelihatannya bantu tapi minta potongan, tapi nggak ikhlas. Nah, ikhlas beramal itu nggak bagus, nggak pas, saya bilang. Kemudian berkembang perdebatan itu menjadi sejarah asal-usul Kementerian Agama, kata Yakut dalam webinar bertajuk Webinar Internasional Peringatan Hari Santri 2021 RMI hingga PBNU. Ia mengatakan dari perdebatan itu kemudian berlanjut pada secara asal-usul Kementerian Agama. Merespons hal itu, Yakut mengatakan Kemenak merupakan hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam sehingga dapat memanfaatkan dalam jabatan di instansi. Ada yang bilang salah satu ustadz loh, nggak bisa, Kementerian Agama ini kan hadiah negara untuk umat Islam. Karena waktu itu perdebatannya bergeser, kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama, katanya. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus Kementerian Agama Islam karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama. Kan dia itu NU, kata Yakut. Kemenak hadiah untuk NU, Sekjen PBNU dengan segala hormat, Menak kurang bijaksana. Kompas.com. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menanggapi pernyataan Menteri Agama Menak RI Yakut Khalil Qomas yang menyebut Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama. Sekretaris Jenderal PBNU Helmi Faisal Zaini menilai pernyataan itu tidak pas dan kurang bijaksana. Dengan segala hormat dan kerendahan hati tentang pernyataan Pak Menteri Agama, tentu itu hak beliau. Meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan, kata Helmi dalam keterangan tertulis Minggu 24 Oktober. Helmi menilai pada dasarnya semua elemen sejarah bangsa ini punya peran strategis dalam pendirian NKRI, melahirkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dalam keanekaragaman suku, ras, agama, serta golongan. Helmi pun menegaskan Kemenak adalah hadiah negara untuk semua agama. Ia menekankan Kemenak bukan hanya hadiah untuk NU atau hanya untuk umat Islam saja. Lebih lanjut, ia mengatakan NU memiliki peran dalam menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Namun tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama ataupun merasa ada hak khusus, tegasnya. Selain itu, ia menambahkan NU juga telah berperan jauh sebelum kemerdekaan dengan meletakkan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu pada akhlakul karimah. Menurutnya NU juga stakeholder terbesar dari Kemenak. Hal ini terlihat karena Kemenak organ dari pemerintah yang mengatur tentang zakat, haji, madrasah, pesantren, dan pendidikan keagamaan. Kendati demikian, ia menegaskan NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai apapun, memiliki semacam privilege atau kekhususan dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintah. Karena prinsip bagi NU adalah siapa saja boleh memimpin dan berkuasa dengan landasan tasawwuful imam ala royah mautun bil maslahah. Kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan. Menak Yakut klarifikasi pernyataan Kemenak hadiah untuk NU. cnnindonesia.com. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut Kementerian Agama sebagai hadiah untuk Nahdlatul Ulama.
Yakut mengatakan pernyataan di forum internal keluarga besar NU itu untuk memotivasi para santri dan pesantren. Ia menyayangkan pernyataan tersebut menjadi konsumsi publik sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Yakut mengatakan pernyataannya itu diutarakan saat webinar Robitoh Ma'had Islamiyah dan PBNU dalam peringatan Hari Santri. Webinar tersebut ditayangkan secara langsung di kanal YouTube TVNU pada Rabu 20 Oktober. Itu saya sampaikan di forum internal. Saya tidak tahu kemudian kok digoreng-goreng di publik bagaimana, katanya usai membuka acara Annual International Conference on Islamic Studies atau AICIS 2021 di The Sunan Hotel Solo, Senin 25 Oktober. Intinya, sebatas memberi semangat kepada para santri dan pondok pesantren, ibarat obrolan pasangan suami istri. Dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos. Karena itu disampaikan secara internal, tambahnya. Yakut menerangkan dengan memotivasi santri dan kaum nahdien secara umum, NU diharapkan bisa tetap terbuka karena telah mendapat hadiah dari negara. NU harus kembali kepada jati dirinya meskipun NU diberi sesuatu. NU harus tetap terbuka, NU harus tetap inklusif dan memberikan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar, katanya. Meski menyatakan Kemenak sebagai hadiah untuk NU, Yakut memastikan lembaga yang ia pimpin tetap inklusif. Semua kebijakan diambil dengan mempertimbangkan semua agama dan golongan. Bisa dibuktikan apakah ada kebijakan Kemenak yang ditujukan hanya untuk NU? Tidak ada, katanya. Tak hanya itu, ia juga menyebut pejabat di Kemenak juga berasal dari berbagai golongan dan agama. Dirjen PHU Penyelenggaraan Haji dan Umroh itu dari Muhammadiyah. Ijen Inspektorat Jenderal Kemenak juga sama, bukan dari NU, katanya. Kapolri didesak tangkap menak Yakut, GP Ansor pasang badan. Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis Eki Sujana meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangkap Menteri Agama Yakut Khalil Qomas karena telah melontarkan pernyataan yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Untuk menghindari perbuatan pidana ini terjadi, menghindari penghilangan barang bukti, juga menghindari Yakut Khalil Qomas melarikan diri, maka kami meminta dengan hormat kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar menangkap dan memproses hukum Yakut Khalil Qomas. Sebagai bentuk konfirmasi bahwa setiap warga negara berkedudukan yang sama di muka hukum, kata Eki kepada cnnindonesia.com Senin 25 Oktober. Eki mengatakan bahwa pernyataan Yakut tersebut mengandung unsur kebencian, permusuhan, dan pecah belah terhadap umat Islam. Pernyataan itu, klaim dia, memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ia menyinggung Yakut potensial dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE bahwa pelaku bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jika Yakut Khalil Qomas dibiarkan, maka sama saja negara atau pemerintah telah melakukan pelanggaran serius terhadap pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Intinya melakukan diskriminatif sehingga mencederai perasaan dan eksistensi sekaligus marwah umat Islam lainnya, kata dia. Lebih lanjut, Eki mengatakan bahwa Indonesia selama ini diperjuangkan oleh segenap elemen umat Islam dengan berbagai latar belakang ormas, mazhab, dan pandangan keagamaan. Visi ormas-ormas Islam itu, kata Eki, sama-sama ingin memperjuangkan bangsa Indonesia hingga mendapatkan kemerdekaan. Tidak boleh dan tidak dibenarkan ada klaim satu kelompok atau mazhab yang merasa memiliki saham mayoritas terhadap negara ini, sehingga merasa memiliki hak dan kewenangan untuk memperlakukan elemen anak bangsa lainnya secara semena-mena, ucapnya. Pernyataan Yakut mengundang kritik dari berbagai elemen bangsa, salah satunya Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah Khalil Nafis yang berpendapat bahwa Kementerian Agama bukan semata-mata hadiah untuk Nahdlatul Ulama atau NU saja. Ia menegaskan bahwa Kemenak mengurusi semua agama hingga kepercayaan. Indonesia hadiah dari Allah untuk bangsa, dan Kementerian Agama itu mengurusi semua agama, bahkan kepercayaan, bukan hadiah buat NU saja. Soal tokoh-tokoh NU berjasa itu untuk bangsa, bukan hanya untuk NU saja. Begitu saat Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad untuk semua golongan, kata Khalil dalam yang dikutip dari akun Twitter resminya @KhalilNafis Senin 25 Oktober.
Holil tidak menafikan bahwa NU selama ini banyak bersentuhan dengan urusan Kementerian Agama, namun bukan berarti Kemenak harus dikuasai oleh NU semata. Senada, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Bukhari Yusuf menyatakan, pernyataan Yakut sudah menjadi sebuah persoalan bangsa. Bukhari pun mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional, Gus Pardi Gaus, menyatakan pernyataan Yakut tendensius dan menafikan peran-peran tokoh dari berbagai kelompok Islam. Pernyataan Menak itu sangat tendensius dan dapat memantik polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat. Juga menafikan peranan dan sikap toleransi para wakil-wakil pemimpin Islam saat pendirian Kemenak, kata Gus Pardi kepada wartawan Senin 25 Oktober. Ia menambahkan pembentukan Kemenak dibentuk bukan dikhususkan bagi pemeluk agama Islam saja, melainkan untuk semua pemeluk agama di Indonesia. GP Ansor pasang badan. Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor, Lukman Hakim, meminta agar pernyataan Yakut tak perlu dijadikan polemik. Saran saya, sejarah yang disampaikan Gus Yakut tidak perlu menjadi polemik. Kami maklum kalau ada yang kaget, kata Lukman kepada cnnindonesia.com. Lukman menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dari pernyataan Yakut mengenai peran NU dalam pembentukan NKRI dan Kementerian Agama. Ia mempersilahkan masyarakat untuk mempelajari pelbagai peristiwa menjelang proklamasi 17 Agustus 1945, terutama dalam rentang waktu Januari-Agustus 1945. Cari dan pelajari sumber-sumber sejarah yang lengkap dan objektif, jangan hanya dari sumber sejarah yang telah dimanipulasi, kata dia. Lukman berpandangan bahwa selama ini telah terjadi manipulasi besar-besaran atas dokumen-dokumen sejarah, salah satunya yakni menghilangkan peran pihak tertentu dalam sejarah Indonesia, termasuk peran besar NU di dalamnya. Maka ketika kami ungkapkan sejarah yang objektif berdasarkan fakta, pasti ada pihak-pihak yang terkaget-kaget dan tidak suka, kata dia. Di sisi lain, Lukman turut memuji Yakut selama menjabat sebagai menteri berhasil memposisikan Kemenak sebagai kementerian bagi semua agama. Ia menilai langkah itu tidak lepas dari watak asli NU sebagai selalu menghormati perbedaan dan melindungi minoritas. Karena itu tidak pernah ada perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan NU terhadap kelompok-kelompok lain di negeri ini. Terang benderang fakta NU selalu menghormati perbedaan dan terang pula fakta pihak mana yang selalu bertindak diskriminatif kepada sesama anak bangsa atas nama agama, ucap dia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.